Halo semuanya. Selamat datang di channel saya Lulus CPNS, PPPK. Saya bakal membagikan konten mengenai soal-soal dan pembahasan mengenai ujian SKB, TKP, TWK, TIU, wawancara, manajerial, sosial kultural yang pastinya bermanfaat bagi teman-teman untuk latihan menjawab soal CPNS ataupun PPPK. Jika konten ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan like ya. Sebelum menjawab latihan soalnya silahkan berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Let's go. Apa tujuan pengaturan akses pada infrastruktur TI? A. Menjaga keamanan infrastruktur TI. B. Meningkatkan kinerja sistem TI. C. Menghemat biaya operasional. D. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya TI. Jawaban yang tepat adalah A. Menjaga keamanan infrastruktur TI. Pembahasan soal sebagai berikut. Tujuan pengaturan akses pada infrastruktur TI adalah untuk menjaga keamanan infrastruktur TI dengan membatasi dan mengontrol akses pengguna ke sumber daya TI. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah A. Apa yang dimaksud dengan autentikasi pada pengaturan akses pada infrastruktur TI? A. Proses membatasi akses pengguna pada objek tertentu. B. Proses mengubah informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca. C. Proses verifikasi identitas pengguna sebelum diizinkan mengakses sumber daya TI. D. Catatan yang dibuat oleh sistem untuk mengidentifikasi aktivitas pengguna pada sistem. Jawaban yang tepat adalah C. Proses verifikasi identitas pengguna sebelum diizinkan mengakses sumber daya TI. Pembahasan soal sebagai berikut. Autentikasi pada pengaturan akses pada infrastruktur TI adalah proses verifikasi identitas pengguna sebelum diizinkan mengakses sumber daya TI. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah C. Apa yang dimaksud dengan ACLS pada pengaturan akses pada infrastruktur TI? A. Proses membatasi akses pengguna pada objek tertentu. B. Proses mengubah informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca. C. Proses verifikasi identitas pengguna sebelum diizinkan mengakses sumber daya TI. D. Catatan yang dibuat oleh sistem untuk mengidentifikasi aktivitas pengguna pada sistem. Jawaban yang tepat adalah A. Proses membatasi akses pengguna pada objek tertentu. Pembahasan soal sebagai berikut. ACLS. Access Control List. Pada pengaturan akses pada infrastruktur TI adalah daftar yang membatasi akses pengguna pada objek tertentu seperti file, folder, atau jaringan. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah A. Apa yang dimaksud dengan konsep scalability dalam pemasangan infrastruktur TI? A. Kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang berubah. B. Kemampuan sistem untuk melakukan backup data secara otomatis. C. Kemampuan sistem untuk menjaga keamanan data. D. Kemampuan sistem untuk melakukan upgrade hardware secara cepat. Jawaban yang tepat adalah A. Kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang berubah. Pembahasan soal sebagai berikut. Konsep scalability dalam pemasangan infrastruktur TI adalah kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang berubah dengan menambah atau mengurangi sumber daya TI secara fleksibel.
Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah A. Apa yang dimaksud dengan konsep redundansi dalam pemasangan infrastruktur TI? A. Kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang berubah. B. Kemampuan sistem untuk melakukan backup data secara otomatis. C. Ketersediaan cadangan sumber daya TI untuk menjaga kinerja sistem. D. Kemampuan sistem untuk melakukan upgrade hardware secara cepat. Jawaban yang tepat adalah C. Ketersediaan cadangan sumber daya TI untuk menjaga kinerja sistem. Pembahasan soal sebagai berikut. Konsep redundansi dalam pemasangan infrastruktur TI adalah ketersediaan cadangan sumber daya TI untuk menjaga kinerja sistem jika terjadi kegagalan pada sumber daya utama. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah C. Apa yang dimaksud dengan pengujian integrasi dalam pengujian infrastruktur TI? A. Pengujian sistem secara terpisah untuk memastikan kinerja optimal. B. Pengujian sistem secara keseluruhan untuk memastikan kinerja optimal. C. Pengujian kompatibilitas sistem dengan perangkat lunak dan perangkat keras lainnya. D. Pengujian performa sistem dalam kondisi beban tinggi. Jawaban yang tepat adalah B. Pengujian sistem secara keseluruhan untuk memastikan kinerja optimal. Pembahasan soal sebagai berikut. Pengujian integrasi dalam pengujian infrastruktur TI adalah pengujian sistem secara keseluruhan untuk memastikan kinerja optimal. Memeriksa apakah semua sistem dapat bekerja bersama-sama dengan benar dan memperbaiki masalah kinerja. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah B. Apa yang dimaksud dengan pengujian fungsional dalam pengujian infrastruktur TI? A. Pengujian sistem secara keseluruhan untuk memastikan kinerja optimal. B. Pengujian fungsi sistem untuk memastikan kinerja optimal. C. Pengujian kompatibilitas sistem dengan perangkat lunak dan perangkat keras lainnya. D. Pengujian performa sistem dalam kondisi beban tinggi. Jawaban yang tepat adalah B. Pengujian fungsi sistem untuk memastikan kinerja optimal. Pembahasan soal sebagai berikut. Pengujian fungsional dalam pengujian infrastruktur TI adalah pengujian fungsi sistem untuk memastikan kinerja optimal. Memeriksa apakah setiap sistem berfungsi sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah B. Apa yang dimaksud dengan teknologi cloud computing? A. Teknologi yang digunakan untuk mengakses internet secara nirkabel. B. Teknologi yang digunakan untuk menyimpan data pada perangkat keras yang berbeda. C. Teknologi yang digunakan untuk mengakses aplikasi dan layanan melalui internet. D. Teknologi yang digunakan untuk mengirim data melalui jaringan lokal. Jawaban yang tepat adalah C. Teknologi yang digunakan untuk mengakses aplikasi dan layanan melalui internet. Pembahasan soal sebagai berikut. Teknologi cloud computing adalah teknologi yang digunakan untuk mengakses aplikasi dan layanan melalui internet, sehingga pengguna dapat mengakses data dan aplikasi dari mana saja dengan koneksi internet. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah C. Apa yang dimaksud dengan edge computing? A. Teknologi yang memungkinkan pemrosesan data terjadi di server yang berdekatan dengan pengguna. B. Teknologi yang digunakan untuk menyimpan data pada perangkat keras yang berbeda. C.
Teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses aplikasi melalui internet. D. Teknologi yang digunakan untuk mengirim data melalui jaringan lokal. Jawaban yang tepat adalah A. Teknologi yang memungkinkan pemrosesan data terjadi di server yang berdekatan dengan pengguna. Pembahasan soal sebagai berikut. Edge computing adalah teknologi yang memungkinkan pemrosesan data terjadi di server yang berdekatan dengan pengguna. Hal ini memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan mengurangi latensi. Karena data tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke server pusat. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah A. Apa yang dimaksud dengan Software Defined Infrastructure? A. Infrastruktur TI yang digunakan hanya untuk tujuan penyimpanan data. B. Infrastruktur TI yang sepenuhnya tergantung pada perangkat keras. C. Infrastruktur TI yang tidak terhubung ke internet. D. Infrastruktur TI yang dikendalikan dan diatur melalui perangkat lunak. Jawaban yang tepat adalah D. Infrastruktur TI yang dikendalikan dan diatur melalui perangkat lunak. Pembahasan soal sebagai berikut. Software Defined Infrastructure adalah infrastruktur TI yang dikendalikan dan diatur melalui perangkat lunak. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam mengelola infrastruktur TI dan memudahkan untuk melakukan perubahan dan pengaturan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah D. Demikian contoh soal dan pembahasan SKB Pranata Komputer Materi Infrastruktur Part 2. Semoga contoh soal ini dapat membantu teman-teman dalam menjawab soal ujian CPNS maupun PPPK. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya. Jangan lupa juga like dan komen agar makin semangat upload contoh soal.